Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Saya doakan dalam keadaan sehat di hari yang bahagia ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman yang menyempatkan waktunya meskipun beliau ini sibuk dan juga beliau ini adalah salah satu pengacara paling termahal di Indonesia. Saya mau ucapkan terima kasih. Kalau terganting baru gua bangga. Ya udah, tergantung sama saya ya, 11-20 lah. Oke, maksudnya 20-nya apa? Jadi yang paling utama, saya serius sedikit. Ini terkait nama saya dibawa-bawa dalam satu berita yang tidak enak. Karena mungkin dulu saya sering sekali dibilang pencucian uang lah, inilah, itulah. Tapi waktu itu mungkin buat saya ya memang nggak terjadi dan saya selalu santai-santai aja. Saya selalu santai aja karena tidak pernah terjadi. Maksudnya tuh mungkin saya santai itu karena dulu saya tidak atau belum diberikan amanah sebagai utusan presiden. Saat sekarang karena ada amanah ini, rasa-rasanya kalau sesuatu bola yang liar ini dan kepada diri saya ataupun kepada nanti instansi yang saya diberikan amanah ini jadi bola liar, rasa-rasanya saya perlu untuk meluruskan hal yang tidak benar ini seluruh-seluruhnya. Dan alhamdulillah pendampingan hukum ini saya dibantu oleh Pak Hotman untuk meluruskan yang sejelas-jelasnya atas dasar hukum dan fakta yang beliau kan lebih tahu tentang hukum dan lain-lain. Jadi sedikit saya ingin jelaskan. Waktu itu memang benar saya berangkat ke luar negeri, saya lari maraton bersama Ariel, Gading dan Desta. Gading dan Desta nggak ikut maraton. Yang ikut maraton saya sama Ariel di Chicago maraton. Itu major maraton loh. Dan juga istri saya juga ikut. Dan di situ banyak para pelari-pelari Indonesia. Saya juga sambil ngecek mereka. Bulan berapa? Waktu itu Oktober 2025. 2025. Ya. Mendekati hari pernikahan waktu sama istri. Kan kita kan sama kalau sama istri saya kan. Oh sayang. Ya. Baru nakal jalan terus. Ya saya udah enggak. Maksudnya. Jadi saya sama Nagita, sama Ariel, sama Gading, sama Desta. Setelah saya lari, saya ngecek teman-teman Indonesia sambil berlari, warga negara Indonesia yang lari, kita kasih semangat. Setelah selesai dari Chicago, karena masih ada waktu kosong, saya berangkat juga ke New York sebentar. Di New York juga sama. Saya mempromosikan teman-teman yang punya usaha di New York. Ada yang namanya Awang Kitchen, ada yang namanya Indonesia Indo Java, ada juga itu Indo Java itu toko kelontong yang isinya memang produk-produk Indonesia. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang kangen sama masakan Indonesia, produk Indonesia di sana. Kalau Awang Kitchen itu sudah cukup lama, ada banyak teman-teman pejabat, teman-teman public figure, teman-teman udah terkenal sekali. Kita up. Itu dua itu menjadi destinasi kita. Lalu juga saya bersama teman-teman Indonesia muter naik mobil, jalan-jalan, naik motor, kita kibarkan bendera merah putih di New York. Waktu itu ada vlognya kok di Rans Entertainment. Nah, jadi saat saya makan di Awang Kitchen dan juga di Indo Java itu, setelah kegiatan itu selesai, kalian bisa lihat nanti di vlognya dan di fotonya banyak teman-teman Indonesia ngajakin foto, ngajakin apa. Saya keluar dari Awang Kitchen, 1, 2, 3 toko di sebelahnya itu ada yang namanya itu apa namanya Blu-ray. Mereka panggil saya, Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading foto dong sama saya. Loh, ya sudah kami foto Di depan tokonya. di depan toko. Tidak masuk ke dalam. Dia ngelihat Mas Raffi, boleh ngeliat nggak? Aduh, cuman waktu saya juga nggak terlalu banyak. Ya. Kami harus pergi lagi karena itu terakhir saat kita mau pergi. Ya. Ada fotonya Ariel, ada fotonya Desta, ada fotonya Gading. Nanti bisa dilihat. Nah ini foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam kira rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu. Intinya saya basa-basi. Baik, setelah itu saya
pergi melanjutkan ke tempat yang lain. Hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa nggak ada. Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka. Tidak pernah terima kiriman apapun. Tidak pernah terima kiriman apapun. Bahkan Tidak. Namanya pun nggak ingat ya. Namanya pun nggak ingat. Memesan pun Enggak. maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak. Hanya sebatas basa-basi. Saya nggak ada komunikasi sama mereka. Cuma saya bingung. Kok dibilang saya ada komunikasi sama mereka? Kok dibilang, nah ini Awang Kitchen, bisa teman-teman lihat. Ini Awang Kitchen. Ini saya bangga dengan Awang Kitchen, Indonesia Restoran kok. Saya di situ sebagai utusan presiden, teman-teman. Nah, itu dia tuh. Nah, tuh ada Desta, ada Ariel. Ini kita bareng-bareng, kita support. Ini yang namanya Awang Kitchen ini. Banyak orang Indonesia datang ngajakin foto sama saya, sama Ariel. Ya kita terima. Saya senang kok, kita senang. Orang Indonesia semua pada datang, pada heboh lah ya. Bukan karena saya sih, karena Ariel sih. Karena Ariel Desa Gading. Nah, setelah dari sini, nah itu tuh Koko Awangnya tuh, yang itu tuh, yang itu Koko Awangnya, teman kita senang. Saya undang siapapun itu datang, malah ditraktir semuanya sama kita lah di situ lah. Ada di, sambil Ariel bayangin aja, segitu mulianya Ariel nyanyi untuk menghibur di sana. Ini tanpa dibayar, tanpa apa, karena ini kesadaran kita aja untuk mensupport teman-teman yang punya usaha. Nah, lalu kita ke Indo Java. Ini seperti toko kelontong yang memang isinya adalah produk-produk Indonesia. Nah, ini nih. Nah, di sampingnya ataupun di depannya lah kira-kira lah. Ini saya jelaskan secara detail. Ini kok suaranya begitu sih? Ya begitulah. Nah, ini aja Indo Java ini kita support. Kenapa? Karena sudah lama ibu ini aja saya agak lupa namanya. Dia seneng banget setelah kita datang aja. Aduh Mas Raffi terima kasih ya. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika bisa pesan di situ. Nah, gak lama, nah ini Blu-ray nih yang tiba-tiba ujung-ujung saya dibilang pesan dan lain-lain. Gak ada saya pesan sama sekali. Nah, itunya Awang Kitchen di sebelah. Nah, itu Indojaya. Pokoknya di samping Indojaya atau di samping Awang Kitchen, saya aja lupa. Nah, inilah nih ujung-ujung dia panggil saya, itu mobilnya kan pas saya mau masuk mobil. Nah, ibu yang satu ini sama ibu yang satu ini lupa namanya. Nah, sama Koko ini saya juga baru kenal. Tiba-tiba ngajakin foto saya sama Gading. Ariel lagi masih merokok kayaknya. Habis itu menyusul lah. Ariel juga ada fotonya juga sama Desta kan. Nah, di sini saya di sebatas ini basa-basi terjadilah sedikit basa-basi di situ Mas Raffi spontan ya, saya bilang spontan, saya bilang gitu Mas. Oke. Si ceweknya bilang apa? Nawarin. Dia yang menawarkan kok. Itu pun satu handphone ngapain sih? Uang receh juga enggak dibawa uang receh apa? Bukan lagi cuma satu handphone, dia sekarang mendingan beli. Oh, jadi isu nasional gitu loh. Satu handphone bilang satu laptop kenapa? Nah tuh ada foto setelah itu foto Ariel sama Desta. Yuk gak masuk ke dalam kan? Ya saya pokoknya dia ngebuka masih ini masih cuma ngeliat, oh iya kita kan harus pergi Pak. Iya. Udah setelah itu, tapi ada Ariel, ada Desa, ada Gading. Kenapa saya yang di tapi nggak apa-apa. Saya tahu segala resiko apapun. Ya mungkin. Jadi intinya waktu dia basa-basi, ya. Reaksi kamu gimana? Waktu ditawarkan, mau nggak ada iPhone baru gitu? Reaksi kamu apa? Oh ada iPhone baru, saya nggak tahu. Tanya sama istri saya ini, jadi saya harus bongkar rahasia. Saya ini orang yang paling gaptek. Sama. Saya ini cara. Nggak waktu si cewek Blu-ray itu nawarin, mau nggak kita kirimin iPhone baru? Reaksi kamu apa? Tidak mau. Dia bilang tadi aja mau kirim gratis. Ada buktinya nanti. Ada salah satu. Ya, nanti ada chat dia. Okay. Dia ada chat, dia bilang gratis. Dia ngomong ke saya, enggak, saya nggak usah. Enggak mau, kalau gratis saya nggak mau. Saya bilang gitu. Nanti aja. Dia bilang kalau pesan, iya udah nanti kalau ada yang itu pesan. Oke. Saya hanya sebatas gitu aja loh, Mam. Tidak ada pemesanan. Dan selanjutnya tidak ada pemesanan. Mereka pun tidak pernah kirim gratisan. Tidak pernah kirim gratisan. Dan pembicaraan sudah hilang, begitu selesai pulang udah selesai. Tidak ada komunikasi lagi. Saya nggak mungkin juga orang baru kenal saya kasih nomor telepon, maksudnya ya bisa terjadi aja sih. Tapi seingat saya nggak ada. Ya. Jatuh TV One. Itu dijatuhin sama orang Metro tuh. Nah ini. Naikin. Nah ini kebetulan. Ada juga, jadi saat saya lagi di Amerika, ada satu bakery terkenal, namanya Dominik, mana Vina? Nah Vina sebentar ke sini. Ini alhamdulillah memang ya Allah itu setelah saya pulang haji memang banyak ditolong. Vina ini
kerja di salah satu toko kue bakery terbaik di dunia. Namanya apa? Dominic Enso. Hah? Dominic Enso. Satu-satunya orang Indonesia. Nggak sih, ada beberapa ya? Ya, ada beberapa. Ada beberapa dan dia alhamdulillah bisa kerja di New York di toko itu. Lalu Vina karena kontrak kerjanya habis dan lain-lain, dia harus pulang. Tapi saya tanya sama si Dominic itu kalau kalian lihat itu semua orang kalau mau belajar pastry ataupun aduh susah banget orang Indonesia bisa diterima di situ. Saya bilang sama Vina, udah kamu pulang, saya nanti komunikasi karena memang saya bagian utusan generasi muda, biar generasi muda punya harapan. Urusan pembiayaan untuk apa ya Pak itu ya? Visa. Untuk visa dan lain-lain saya tanggung. Kira-kira hampir 500 juta saya tanggung buat Vina agar dia bisa melanjutkan mimpinya dia supaya dapat ilmu dan bisa bermanfaat untuk pulang ke Indonesia. Nah alhamdulillahnya juga ternyata Vina itu kamu tinggal di mana? Aku sewa di tempatnya Cilili. Cilili itu ternyata yang Orang Bukan yang Blu-ray? punya, bukan yang punya, dia cuman nyalurin sewa-sewa. yang ada tempat foto tinggal. sama aku itu. Iya. Nah salah satu itu yang 2 orang itu ada yang namanya Cilili. Kebetulan nih tinggalnya sama Cilili. Ternyata Cilili kasihan sama aku gitu ya. Iya. Iya kan? Terus dia chat aku. Nah coba kamu jelasin. Tiba-tiba Saya sudah heboh, saya sudah heboh. Dalam minggu ini dia chat kamu, Iya. bilang apa dia? itu kayak kasihan Arafi. Terus aku kan awalnya aku nggak tahu kenapa Ci gitu. Dia yang foto di depan Blu-ray Blu-ray. Blu-ray. Blu-ray itu jadi kasus. Padahal dia itu nggak masuk, cuman foto aja di depannya. Gitu. Terus yang soal iPhone ada nggak bukan? Dikasih gratis Ya, aja padahal gitu. kita tawarin gratis, dia aja nggak mau. Nah itu yang keras tuh apa? Padahal dia ditawarin gratis nggak mau. Ah itu, itu artinya kirim juga enggak, beli juga enggak, ditawarin gratis juga nggak mau. Gitu loh. Ya, Terima kasih Vina. Nanti kita bersambung lagi. Nanti tunggu ya. Ya. Visanya kelar kerja lagi di sana. jadi mungkin tiba-tiba beberapa waktu kemudian di tahun 2026 OTT lah Blu-ray ini di mana, daerah mana? Di Lampung. Dan mungkin ada chattingan antara